Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan design thinking. Yang pertama, apa sih design thinking itu? Design thinking adalah proses di mana kita berusaha memahami pengguna secara berulang-ulang. Jadi kita harus design thinking ini gimana caranya berpikir memahami pengguna atau konsumen. Jadi konsumen tuh maunya apa, terus yang dibutuhkan tuh apa, seperti itu. Design thinking juga menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, design thinking juga menyediakan solusi untuk menyelesaikan masalah. Misalnya ada masalah dalam penjualan produk. Nah, kita bisa menggunakan design thinking sebagai solusinya untuk menyelesaikan masalah. Design thinking juga berkaitan dengan resep untuk inovasi produk dan layanan dalam konteks bisnis dan sosial. Nah, jika teman-teman punya bisnis atau layanan, bisa menggunakan design thinking ini untuk resep sebagai inovasinya. Selanjutnya, 4 elemen dalam design thinking. Ya, di sini yang pertama berpusat pada orang. Ya, maksud dari berpusat pada orang ini adalah di mana metode design thinking itu adalah tindakan yang berpusat pada manusia. Jadi semua yang diinginkan manusia, yaitu klien, pengguna atau konsumen, itu kan termasuk manusia ya. Yang diinginkan oleh manusia itu berpusat pada ini design thinkingnya. Jadi design thinking ini berpusat pada manusia tersebut. Yang kedua, kreativitas tinggi. Dalam design thinking itu teman-teman bisa berkreativitas dengan bebas. Jadi dalam design thinking ini nggak ada tolak ukur atau nggak kaku gitulah istilahnya. Teman-teman bisa menggunakan design thinking ini dengan bebas, dengan kreativitas yang tinggi. Yang ketiga action. Ya, membuat sebuah produk yang bisa dilihat dan diraba secara nyata. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menggunakan design thinking. Nah, setelah menggunakan design thinking ini, kita bisa langsung membuat sebuah produk yang bisa dilihat dan diraba secara nyata. Jadi nggak cuman sekedar angan-angan belaka atau cuman sekedar mimpi yang nggak direalisasikan seperti itu. Nah, setelah itu dapat menjadi representasi dari solusi yang ingin teman-teman ciptakan. Nah, misalnya teman-teman mau solusinya kayak gimana nih, mau bikin produk apa, mau ciptain bisnis apa, itu bisa langsung action dengan menggunakan design thinking ini. Nah, dengan begitu teman-teman pasti akan memberikan feedback secara langsung. Yang keempat, interaktif. Lakukan tes, lalu tes lagi, dan terus berulang-ulang. Jadi jangan menyerah ya. Misalnya tes pertama gagal dalam membuat bisnis seperti itu. Kita harus coba lagi berulang kali seperti itu. Nah, setelah mendapatkan feedback dari tahapan tes awal, itu akan membantu teman-teman lebih yakin kalau memberikan solusi yang disukai dan dibutuhkan oleh pengguna itu ya bagus lah untuk konsumen maupun dari diri kita sendiri. Selanjutnya yang keenam, ada 6 tahap dalam design thinking. Yang pertama, empatis atau empati. Nah, tahap awal yang dilalui dalam pola pikir design thinking adalah melakukan rasa empati. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan design thinking ini, tahap pertama ya harus
memiliki rasa empati yang tinggi. Yang kedua, define atau tahap lanjutan dari proses berpikir thinking adalah define atau menjelaskan masalah tersebut. Jadi kita harus menjelaskan apa sih yang jadi masalah dalam bisnis kita, apa sih yang harus diperbaiki dalam bisnis kita itu. Jadi tercangkup dalam define ya, yang kedua ini. Yang ketiga, idet, berpikir of the box untuk mencari solusi dan dari masalah yang dihadapi user. Jadi kita harus berpikir di luar pemikiran orang lain seperti itu. Kita harus cari solusi yang bisa membuat bisnis kita tuh lebih baik lah, dan masalah yang dihadapi pengguna atau user itu bisa teratasi dengan baik. Yang keempat, prototip, mencoba mengubah ide yang didapatkan dari tim menjadi tiruan dari tim tadi menjadi tiruan produk nyata atau produk dicoba. Kita prototipe ini kita akan fokus pada kendala dan kekurangan prototipe tersebut. Nah, dalam prototipe ini kita mencoba mengubah ide-ide yang udah dibuat tim kita tadi. Yang dibuat tadi kan berupa produk ya, produk nyata atau produk uji coba ini. Nah, dalam produk ini tim kita akan fokus sama kendalanya, kendala, kekurangan, dan kelebihan prototipe tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya tes. Tentunya kita harus mengetes atau menguji prototipe langsung kepada pengguna atau konsumen. Yang terakhir, yang keenam, hasil. Tentunya kita harus melihat hasil produk dari pengadopsian desain thinking tersebut. Kita harus melihat desain thinking ini berjalan dengan lancar nggak sih, atau setelah memakai desain thinking kita malah terhambat. Itu berarti ada yang salah dengan 4 elemen ini tadi, atau tahapan ini yang salah seperti itu. Yang terakhir, contoh pengaplikasian design thinking. Contohnya yang pertama Airbnb, yaitu perusahaan yang membangun bereksperimen dalam bisnis mereka, ya, sehingga sekarang menjadi perusahaan yang besar seperti sekarang ini. Ini sebuah perusahaan luar negeri ya, Airbnb ini. Yang kedua, Uber Eats, dengan membangun produk berdasarkan pengalaman take away yang diinginkan oleh user. Uber Eats ini merupakan perusahaan antar makanan yang saya tahu, antar makanan yang sekarang ini juga udah besar sama seperti Airbnb ini, udah berkembang pesat perusahaan. Ya, itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.